Bisa kita mulai Bapak Ibu? Bagaimana persiapannya? Sudah ini ya, sudah matang semua ya? Nanti nggak usah tergesa-gesa ya, nggak usah tergesa-gesa karena waktunya 30 menit, mungkin 15 menit tergesa-gesa, enggak ya. Nanti saya berikan, leluasaan waktu ketika percakapan bisa mencapai 15 menit. Sehingga nggak usah apa, waktunya kan karena mepet ya 30 menit dibagi 2 itu menjadi 15 pas gitu ya, tapi nanti ada waktu, jeda waktu sekitar 5 atau 10 menit untuk, panjenengan santai dulu, persiapan dulu sehingga ketika merekam dan menjedah itu tidak terlalu tergesa-gesa. Baik Bapak Ibu, kita mulai, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saatnya kita berada di ruang kolaborasi modul 2.3 pada sesi 2, yaitu praktek coaching. Kalau kemarin adalah sesi latihan. Nah, saat ini kita adalah sesi praktek coaching yang akan direkam dan diunggah di LMS sebagai produk, praktek coaching Bapak Ibu. Nah, khususnya di modul 2.3 ini coaching untuk supervisi ya Pak Ibu, untuk supervisi akademik. Kita hanya memiliki waktu 2 jam Bapak Ibu nggih, kalau kemarin 4 jam ya, jadi yang 1 jamnya milik kemarin nih, sekarang hanya 2 jam atau, 90 menit ya, untuk, 1 jamnya 45 menit. Bapak Ibu, salam dan bahagia, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu, mari kita tenangkan pikiran, boleh tengadahkan tangan, kemudian pejamkan mata, dan tarik nafas pelan-pelan, hembuskan. Silahkan dengan hati yang ikhlas berfokus untuk belajar dan melaksanakan coaching dengan baik, fokus kesadaran penuh untuk kegiatan hari ini. Berikut kita lanjutkan dengan berdoa, semoga kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar dan diberikan kesehatan, kemudahan, serta keluarga yang sakit diberikan kesembuhan ya, terutama hari ini ayahanda dari Bapak Imam Sujai dalam proses operasi, kita doakan beliau lancar operasinya dan dapat segera sembuh dan sehat kembali beraktivitas. Berdoa, kita haturkan Al-Fatihah buat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan kegiatan berikutnya. Kita yel-yel ya supaya ada semangat. CGP hebat. Bagaimana Bapak Ibu? Saya ulangi. Calon guru penggerak hebat. Bergerak, Iya di sini. bergerak, maju menggerakkan, gitu ya. Ya. Calon guru penggerak hebat.
Bergerak. 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 Hus. Oke. Ada timur, ada selatan, ada barat, dan juga ada utara. Selamat siang Bapak Ibu, saya ucapkan untuk teman-teman calon guru penggerak yang saya banggakan. Baik, Bapak Ibu, kemarin kita sudah mendapatkan penjelasan bagaimana kompetensi lulusan yang bisa kita capai. Capaian modul umum juga sudah kita pelajari bersama. Capaian khusus modul ada berapa ya? 13, 12 ya. 12 tujuan. Ini juga mari kita wujudkan, kita capai sehingga cek cek cek. Halo? Cek. Bisa didengar Bapak Ibu? Mohon izin. Bisa, Bisa, Bu. Bu. Bisa, Bisa. Bu. Oke. Bisa. Nah, mari Bapak Ibu, tujuan ini kita pahami bersama sehingga ketika kita melaksanakan alur merdeka, kita bisa mencapai 12 tujuan ini. Tidak saya jelaskan ya Bapak Ibu, kemarin sudah. Baik, selanjutnya sesi kita ada seperti biasa, pembukaan aktivitas sesi ruang kolaborasi 2 ini adalah praktek coaching, review aktivitas pembelajaran, dan penutup. Bapak Ibu, ini alokasi waktu yang kita siapkan. Saya hanya diberi waktu 13 menit ini untuk menjelaskan, dan Bapak Ibu nanti memiliki waktu 30 menit, tetapi nanti fleksibel saja ya Bapak Ibu. Mungkin molor-molornya ya sampai 40 menit gitu nggih, nggak apa-apa ya. Ini demi kebaikan dan kelancaran panjenengan nggih. Nanti kalau dipepet hanya 30 menit, panjenengan yang nanti kayak tergesa-gesa gitu ya, biar santai. Jadi kita sepakati nggih, boleh 40 menit, percakapannya tetap 15 menit gitu ya. Molor sedikit pun 16, 17 nggak apa-apa gitu ya. Tapi nanti maksimal 40 menit, kita bisa masuk main room kembali. Gimana Bapak Ibu, sepakat ya? Nggak apa-apa ya? Biar nggak terlalu panjenengan kesusu gitu ya, tergesa-gesa. Baik, nanti seperti biasa kita ada pengisian. Jadi nanti pengisiannya lembar refleksi diri di ruang main room ya, gitu ya. Kemudian penyampaian hasil refleksi diri dari coaching, nanti langsung aja refleksinya, coachingnya menyampaikan saat di main room ya. Jadi nyatetnya tidak seperti kemarin ya, mencatatnya nanti di ruang main room. Gitu nggih Bapak Ibu? Baik, kemudian nanti ada penguatan praktek coaching dan seperti biasa kita akan mengingat kembali kompetensi sebagai kepala sekolah dan sebagai pengawas yang terkait dengan kompetensi keterampilan coaching ini. Bapak Ibu, kita simak kembali tujuan pembelajaran kita adalah Bapak Ibu mampu mempraktekkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktek percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan calon guru penggerak. Baik Bapak Ibu, kita sepakati tetap dan Bapak Ibu mungkin ditambah nih kesepakatan ini jangan lupa merekam ya untuk yang menjadi host. Yang kemarin menjadi host nanti matur nih karena kalau nanti ganti-ganti masih harus belajar lagi ya supaya nanti tetap yang kemarin sudah menjadi host. Ternyata setelah saya lihat dari drive atau Gmail saya juga mendapatkan rekaman dari yang panjenengan rekam ya. Jadi jangan khawatir, di rekaman jenengan ada, di rekaman saya juga ada. Baik, berikutnya kita akan review pembelajaran supaya hari ini kita lebih tenang, lebih santai, lebih dapat ya alur tirtanya tanpa kaku, mengalir saja seperti air gitu katanya Pak Saroji itu
tirta itu air ya, mengalir gitu saja. Jadi percakapan komunikasi kita santai, terjadi percakapan dengan santai dan mengalir saja. Terutama nanti di awal Bapak Ibu menyepakati nih topik pembicaraan atau tujuan ya, hasil pembicaraannya apa yang dituju. Yang kedua, Bapak Ibu mengidentifikasi atau menggali dan memetakan situasi saat ini dan hubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada Koce. Jangan terjebak dengan permasalahan, tetapi bagaimana kita dapat mengembangkan ide si Koce melalui percakapan dengan mendengar, dengan pertanyaan yang bisa menggali ide alternatif rencana aksi atau solusi dari Koce. Dan yang terakhir jangan lupa Bapak Ibu untuk berkomitmen akan langkah-langkah selanjutnya. Jadi mengalir aja Kak, mudah kok. Tirta, T-nya tujuan, I-nya identifikasi, R-nya rencana aksi, dan T-nya tanggung jawab. Jadi nggak usah nggak usah diurutkan. Mari ini opo-opo gitu ya. Habis ini apa-apa gitu ya. Tirta mengalir aja gitu ya. Oke, baik. Sehingga nanti mudah-mudahan ini akan menjadi awal yang baik, kita bisa dengan lancar dan baik melaksanakan. Baik Bapak Ibu, kemarin ada dari review refleksi dari kegiatan latihan kita kemarin, ada yang masih kesulitan untuk membuat pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan berbobot memang sebaiknya dari kita mendengarkan aktif sehingga kita bisa membuat pertanyaan dari mendengarkan tadi. Ini ada rasa ya, receive. Ini receive ini adalah perhatikan pembicara, terima ucapan, semua ucapan, dan dengarkan kata kuncinya. Jadi tangkap kata kuncinya. Yang kemudian rasa itu hanya appreciate. Ini beri sinyal Anda mendengarkan. Misalnya ada manggu-manggu, iya, iya, oke, gitu ya. Kalau luring kelihatan ya, kalau daring nggak tahu ini. Ask, itu mengajukan pertanyaan untuk memperdalam, pertanyaan berbobot, kemudian summarize, S-nya, ini merangkum, jadi Bapak Ibu bisa bertanya, merangkum dari jawaban Koce yang Bapak Ibu tangkap, dikonfirmasi lagi, oh apakah seperti ini. Sebaiknya kesimpulan atau rangkuman dari Koce-nya. Itu nih Bapak Ibu, tapi jangan kaku lah. Yang penting Bapak Ibu sudah mendapatkan prinsip-prinsip ini dan dijalankan dengan santai dan mengalir saja. Baik Bapak Ibu, dari kegiatan latihan kemarin dan refleksi kemarin, tentunya Bapak Ibu sudah mencatat ya, apa yang perlu Bapak Ibu kembangkan dan apa yang Bapak Ibu perlu perbaiki dari latihan kemarin. Berikutnya Bapak Ibu, ini alur kita saat nanti masuk di ruang BOR. Jadi Bapak Ibu, praktek coachingnya dilakukan dengan model tirta. Praktek coaching dilakukan secara berkelompok, terdiri sama ya, seperti kemarin, kelompoknya tetap, supaya nanti lancar. Kemudian Bapak Ibu secara bergantian berperan sebagai coach dan coache. Jadi seperti kemarin, siapa coachnya, siapa coachnya dulu ya. Siapa duluan, siapa yang ini terserah panjenengan ya. Kemudian topik juga tetap masih sama seperti kemarin. Topik adalah hal-hal yang akan dijadikan bahan percakapan coaching yang merupakan situasi sehari-hari, baik sebagai seorang guru maupun pribadi atau topik-topik yang sederhana. Masing-masing CGP nanti Bapak Ibu memiliki praktek coaching maksimal 15 menit ya. Fleksibel aja ya. Lebih-lebih sedikit 1-2 menit nggak apa-apa ya. Kalau sakit ya 15 menit. Biar nggak kaku gitu ya. Waduh, belum sampai summarize ya. Belum sampai kesimpulan, udah habis nih, lanjutkan aja sebentar nggak apa-apa ya. Berikutnya adalah praktek coaching dilaksanakan melalui breakout room. Nanti jangan lupa ingatkan jangan tergesa-gesa melakukan coaching, tapi lihat Bapak Ibu apakah ruang Bapak Ibu sudah direkam atau belum ya. Nanti udah ngobrol santai ternyata lupa nggak direkam. Jadi nanti mengulang Bapak Ibu karena harus diunggah ya. Jadi produknya adalah produk percakapan masing-masing Bapak Ibu.
Ya, karena itu kalau sakit nanti dipotong sendiri ya Bapak Ibu, maksudnya dihentikan. Ketika mulai, "Ayo kita mulai percakapan," dimulai, start, rekam. Kalau sudah selesai, dimatikan. Kemudian orang kedua direkam lagi, kemudian dimatikan. Sakit nggih? Bisa ya? Biar nggak motong gitu loh. Kemudian apa harus diperbaiki, diperhias, dikasih ini, dimasukkan cover, nggak usah Bapak Ibu, langsung diunggah itu aja nggak apa-apa, ya. Supaya panjenengan tidak ada beban, apa namanya, harus mengedit dan lain sebagainya, ya, tidak usah. Berikutnya adalah praktek coaching dilaksanakan, nanti diunggah ya Bapak Ibu, hasilnya diunggah di ruang unggahan tugas ruang kolaborasi. Oh ya Bapak Ibu saya ingat ada beberapa Bapak Ibu yang belum menyelesaikan, eksplorasi konsep, itu ada pertanyaan-pertanyaan refleksi mohon diisi ya. Nanti mungkin ada yang saya japri atau ada yang saya kelewatan kemarin ada juga yang 2.1 atau 2.2 itu yang belum juga, tapi saya lupa belum japri, ya. Nanti selanjutnya mohon dicek masing-masing ya supaya semuanya penuh. Berikutnya, nah ini Bapak Ibu kita tetap nanti menggunakan, lembar format refleksi diri. Ya ini nanti kita tidak sama seperti kemarin, kita nanti isi di ruang main room, kemudian nanti saat presentasi langsung si coachingnya memberikan masukan dan diketik ya, dicatat oleh, coach-nya. Jadi satu persatu seperti kemarin kita beri waktu untuk presentasi masing-masing. Begitu nih Bapak Ibu. Kemudian nanti hasilnya juga, dimasukkan ke breakout room yang sudah saya siapkan nanti juga maaf kok breakout room, drive ya, nanti sudah juga akan saya kirimkan. Begitu nih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu tetap, penuhi ya dari alur percakapan nanti, yaitu bebas dari judgement, asumsi, asosiasi, bisa menangkap emosi. Coach selalu mengajukan pertanyaan yang terbuka dan berasal dari mendengarkan. Selalu mengajukan pertanyaan terbuka dari berasal yang mendengarkan dengan pertanyaan berbobot. Membantu membuat rencana aksi yang secara spesifik yang dapat dilakukan dan mendorong ide-ide masa depan atau ide-ide baru dari coach pada saat diminta saran berbagi pengalaman. Nah, silakan Bapak Ibu, eh, kita masuk ke ruang breakout room. Ini kalau molor nggak apa-apa ya Bapak Ibu, mungkin karena persiapannya merekam dan masuk ke sana juga agak lama Bapak Ibu, karena bornya juga harus 5 gitu ya. Tadi udah saya buka ini nutup semua. Oke, monggo. Silakan yang bisa masuk dipersilahkan. Selamat Bapak Ibu untuk melakukan percakapan praktek coaching. Semoga lancar dan dimudahkan. Selamat bertugas. Yang di main room tetap ya Bapak Ibu. Sebentar ya, saya buatkan jadi host. Ini kemarin yang host siapa? Yang room 2? Bor 2? Pak Effendi atau Pak Sairoji? Hostnya, oke. Oh, oke oke. Berarti oh alah. Oh gitu?
Padahal di saya bisa ya, Pak? Saged? Oke oke oke. Pakai belajar ID kan? Oke, saya jadi paham. Bentar bentar. Sudah jadi co-host kah Bapak? Belum? Oke, saya pindah ke lain dulu. Ibu ini Ibu Putri atau Ibu Sapta? Host Ibu Putri. Silakan Ibu melakukan bisa dicoba rekamannya. Kemarin Ibu Ika atau Ibu Sally, co-host. Oke, Ibu Luciana dan Ibu Luciana. Di Gmail Bu. Oh iya, downloadnya itu tetap aja ada tulisan Word gitu ya, tulisan panah download ya. Itu klik aja agak lama. Diklik aja, diklik download nanti ter ini. Saya juga lama kok tadi malam itu. Ini Bu Lila atau dalam Bu Lila. Iya, Gmail-nya Gmail Gmail-nya di Gmail belajar ID. Belum Bu. Bu, jenengan rekam sendiri Bu. Ini saya matikan dulu. Oke, saya matikan dulu rekamannya. Karena yang bor 5 ini istimewa ini. Ketika dibuka langsung rekam. Ya, monggo dicoba Bu. Ya, dicoba Bu. Saya saya tak matikan room-nya dulu.
Alhamdulillah udah selesai semua. Baik, Bapak Ibu silahkan untuk mengisi refleksi diri nggih, dari hasil percakapan coaching, langsung presentasi ya. Langsung kita bacakan, langsung presentasi. Karena ini selesainya juga bermacam-macam, disilakan siapa yang, selesai duluan tadi, yang sudah menyelesaikan refleksi diri bisa presentasi. Terus. Mohon izin Bu Roro. Nggih, monggo. Saya duluan, baik. Baik, selamat sore Bu Roro, Pak Imam, Bu Nora, dan teman-teman semuanya. Dalam praktik coaching yang kedua ini, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Menurut saya yang sudah berjalan dengan baik yaitu hari ini saya bisa lebih fokus, kemudian lebih bisa memberikan pertanyaan pemantik yang berbobot. Kemudian untuk yang masih perlu ditingkatkan, yaitu dalam mengungkapkan kata-kata apresiatif, mungkin saya perlu lebih banyak lagi. Jadi lebih setiap coach itu mengungkapkan sesuatu, saya harus lebih banyak lagi kata-kata apresiatif. Kemudian yang ketiga, apa yang saya lakukan untuk bisa tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Itu yang pertama, saya mengulangi apa yang sudah disampaikan coach. Jadi setiap coach selesai bercerita, saya mengulangi dan menyebutkan kata kuncinya. Kemudian tentunya juga mengkonfirmasi apakah benar yang dimaksud coach itu seperti yang saya ulangi tadi. Kemudian saya juga mengangguk-ngangguk dan penuh tatapan mata ke coach. Kemudian yang berikutnya, apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Tentunya yaitu latihan untuk mempraktikkan coaching secara terus-menerus. Jadi dalam hal ini meningkatkan jam terbang begitu. Kalau sekarang kan kita baru 2 kali latihan, kemudian ini tadi langsung praktek, itu kan kita masih mengingat-ingat begitu. Mungkin kalau kita sudah cukup jam terbangnya, kita ya bisa mengalir begitu saja seperti Tirta gitu. Kemudian untuk umpan balik dari coach saya yaitu Bu Lucy. Tadi Bu Lucy merasa lega dan senang karena sudah menemukan solusi yang diperlukan. Gitu. Terima kasih Bu Roro. Oke, terima kasih. Lanjut langsung nggih, nomor 2. Sudah sangat bagus. Kita apresiasi. Silakan Ibu Sapta. Ibu Mei. Oke, terima kasih Bu Roro, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Saya coba refleksi diri dari proses coaching hari ini, sore ini. Saya merasa yang pertama itu yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Hari ini saya merasa sebagai coach itu merasa lebih percaya diri dibanding latihan kemarin. Latihan kemarin itu benar-benar pertama bagi saya. Kemudian hari ini saya merasa lebih percaya diri untuk menjadi coach bagi coach saya Bu Putri. Kemudian saya juga sudah berusaha menyimak dengan baik, mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach saya, sehingga saya insya Allah bisa memberikan pertanyaan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh coach. Jadi menyimak, kemudian saya bisa dari menyimak itu kemudian saya bisa membuat sebuah pertanyaan. Mungkin itu praktek yang sudah baik yang saya lakukan. Kemudian yang perlu diperbaiki, mungkin saya masih sedikit melakukan kesalahan yang sama dengan kemarin, yaitu mungkin saya kurang bisa menahan diri, yaitu motong pembicaraan. Jadi tadi masih sempat walaupun sedikit itu
coaching-nya masih ngobrol ya, masih ngomong itu saya ikut ngomong juga gitu ya. Itu tadi mungkin karena akrab atau gimana, tapi mestinya itu tidak boleh dilakukan. Mestinya saya harus mendengarkan sampai selesai dengan baik, baru saya menanggapi atau memberi pertanyaan yang berbobot. Itu kekurangan saya. Kemudian yang ketiga, yang saya lakukan untuk tetap berada pada fokus atau keadaan baik itu saya yang pertama tadi saya berusaha untuk memindahkan HP saya jaraknya agak jauh dengan saya karena saya tahu itu runding-runding gitu-gitu. Terus ya saya nggak tahu itu siapa, tapi saya berusaha memindahkan dari jauh dari saya sehingga saya berusaha untuk fokus bahwa ini praktek saya harus lebih baik dari latihan kemarin. Itu Ibu. Kemudian yang terakhir yang harus saya tingkatkan atau saya perbaiki, satu, saya harus bisa menahan diri untuk mendengarkan dengan baik sampai kuncinya selesai bicara, saya baru boleh menanggapi. Jadi jangan kucingnya ngomong, saya juga menanggapi. Saya akan belajar itu dan tentunya harus latihan seperti sama dengan Bu Sisil ya. Latihan kalau kita sudah berulang kali latihan, saya rasa ini bukan hal yang sulit untuk diterapkan pada teman sejawat kita. Kemudian umpan balik yang diberikan oleh Puji tadi, oleh Bu Putri katanya merasa senang dengan kegiatan ini karena merasa mendapat dukungan atas rencana aksi yang sudah dibuat sendiri oleh Bu Putri. Mungkin itu Ibu, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jempol nggih, luar biasa. Kemajuannya baik. Baik, karena sudah merefleksi diri dan menemukan sendiri kelebihan dan kekurangannya, kita lanjut yang berikutnya. Ibu Luciana, disilakan monggo. Iya, terima kasih Bu Roro, terima kasih teman-teman. Iya, untuk yang pertanyaan pertama, itu apa yang sudah berjalan baik selama percakapan? Nah, ini saya sudah bisa lebih serius Bu, dibanding yang kemarin. Hari ini saya benar-benar fokus dan menjadi coaching begitu. Kemarin masih agak gelap. Kemarin setelah belajar itu baru saya, oh ya berarti kalau coaching berarti harus agak sedikit serius begitu Ibu. Lalu saya juga sudah bisa membantu coaching untuk menggali ini ya, potensi-potensi yang ada dalam dirinya, demikian. Lalu saya lebih bisa mendengarkan dengan aktif, puji Tuhan hari ini sinyalnya mendukung, jadi saya lebih bisa mendengarkan dengan baik, begitu. Lalu apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, ini saya lebih ini Bu, yang harus saya tingkatkan itu ya, lebih konsentrasi lagi mungkin ya, ketika kita mengadakan percakapan itu, kemudian mengapresiasi serta merangkum Ibu, itu saya kurang di situ. Lalu apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi hadir sebelum dan saat sesudah melakukan coaching? Ini yang supaya saya tetap ini, saya mencatat poin-poin, jadi saya lebih konsentrasi untuk mencatat ini, kemudian fokus mendengar, mencermati, dan merespon apa yang disampaikan oleh coaching-nya tadi. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki sama Bu, saya akan memperbanyak latihan percakapan itu dengan alur tirta lagi, begitu, lebih banyak belajar. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa, lancar ya. Mungkin dari coaching-nya sendiri gimana tanggapannya? Kalau dari coaching-nya ini tadi Bu Sisil, saya tanyakan tadi ini lega, senang karena beliau merasa diperhatikan dan omongannya itu bisa diterima dengan baik, lalu bisa mendapat ide-ide baru dalam pelajaran, begitu Ibu.
Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Sukses. Lanjut nggih Ibu Putri. Oke, terima kasih Bu. Saya coba untuk refleksi diri saya tadi. Yang pertama, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Tadi juga saya sudah berusaha menjadi pendengar yang baik dengan berbagai pertanyaan kepada Koci yang saya tanyakan, dari mulai apa yang menjadi permasalahannya dalam suatu pembelajaran itu, kemudian yang ingin dicapai dari Bume tadi, dan juga langkah apa yang bisa dilakukan, dan supaya berhasil, siapa saja yang terlibat. Nah, tadi saya sudah coba untuk tanyakan. Kemudian yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, kebetulan waktu praktik kali ini saya lost sinyal, jadi membuat saya perasaan saya pada saat coaching tadi was-was Ibu. Jadi takut kalau sinyalnya hilang lagi, jadi ada rasa keraguan di sana pada saat yang kedua itu. Jadi itu yang saya perbaiki, harus bisa mengkondisikan perasaan saya supaya bisa fokus kembali. Nah, itu mungkin yang harus ditingkatkan lagi itu. Kemudian untuk tetap hadir baik sebelum maupun setelah melakukan coaching, saya berusaha untuk fokus pada lawan bicara saya atau pada coachingnya. Kemudian saya menghadirkan dalam perasaan saya atau dalam diri saya untuk rasa ingin tahu dan juga kebaikan, sehingga saya harus fokus dalam pembicaraan ini. Kalau saya memiliki rasa ingin tahu, jadi saya harus memandangi terus gitu. Kemudian yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, yaitu ini yang harus saya lakukan, harus latihan untuk lebih tenang lagi pada saat melakukan coaching atau terhadap coaching itu. Terus kemudian seperti tadi permasalahan-permasalahan tadi, hilangnya sinyal tadi, harus untuk perasaannya harus tetap dijaga gitu Ibu, tetapi tetap mengalir dan dapat atau bisa menggali ide-ide dari coaching serta bisa fokus dari tujuan yang ingin dicapai. Itu mungkin yang untuk memperbaiki dan juga untuk meningkatkannya. Kemudian umpan balik yang sudah diberikan sama Bu Mei tadi, ya setelah di coaching, beliau sudah merasa senang karena bisa sharing setelah mengalami pembelajaran, setelah mengalami konseling, jadi bisa bertukar cerita. Begitu Ibu. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Lancar Ibu ya, sukses ya. Oke. Baik, berikutnya Ibu Lila. Ya, terima kasih Bu Roro dan teman-teman semuanya. Hasil refleksi saya yang sudah berjalan baik selama percakapan, alhamdulillah komunikasi antara saya dengan Bu Sylvia, Coach dan Kuci berjalan dengan baik, kemudian mampu untuk menangkap tujuannya, identifikasi masalah, kemudian mengarahkan rencana aksi. Selain itu saya secara pribadi merasa jauh lebih fokus, lebih sabar untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Sylvia. Apa yang perlu saya perbaiki, yang masih perlu saya tingkatkan saat jadi coach adalah memberikan respon yang tepat. Jadi memberikan respon yang tepat dan terus mengasah untuk bisa memberikan pertanyaan berbobot yang bisa mengena untuk membantu coaching. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan, apa yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, sama seperti yang tadi Bu Mei sampaikan gitu, jadi menjauhkan HP dari alat komunikasi untuk sesaat, jadi dijauhkan dulu. Kemudian saya juga menenangkan diri sebelum mendampingi coaching, lebih fokus, dan saya membangun rasa dalam diri saya bahwa ini harus saya lakukan untuk membantu rekan sejawat. Kemudian apa yang perlu saya tingkatkan, terus berlatih untuk melakukan coaching ini dan terus meningkatkan kemampuan untuk berkomunikasi lebih efektif. Begitu. Untuk umpan balik dari coaching dari Bu Sylvia,
Alhamdulillah Bu Sylvia merasa lega, merasa dihargai, tidak dihakimi, tidak disalahkan tadi kata Bu Sylvia dengan apa yang langkah-langkahnya Bu Sylvia, tapi didukung gitu. Kemudian apa yang kemarin menjadi unek-uneknya Bu Sylvia, alhamdulillah sekarang sudah ketemu solusinya dan menemukan ide-ide baru. Begitu Ibu, terima kasih. Luar biasa Bu ya. Jadi lebih bagus ya, lebih lancar, lebih sukses, lebih santai ya, lebih kena gitu. Sukses. Baik, untuk berikutnya. Yang berikutnya, bagi yang sudah bisa langsung mengisi ini ya, Ibu Sylvia ya. Silakan Ibu Sylvia. Yang sudah bisa menuliskan ini ya, refleksi model kompetensi ya di Google Doc langsung. Dipersilahkan Ibu Sylvia. Oke, terima kasih Bu Roro. Mohon izin Pak Imam, Bu Nora dan teman-teman. Di sini saya akan menyampaikan refleksi diri saya ya ketika praktek coaching tadi yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah saya merasa lebih tenang, sama seperti yang Bu Lila sampaikan tadi juga, karena ketika latihan kemarin kan kita masih pertama kali ya, jadi kayak rasa panik, kupuh gitu masih ada. Tapi kalau yang ini tadi sudah lebih tenang, terus juga lebih terarah, pembicaraannya juga lebih bisa menahan diri untuk tidak memotong pembicaraan, hadir sepenuhnya, fokus terhadap coaching, terus juga aktif mendengarkan, menunjukkan empati, dan tadi juga setelah coaching menjawab atau menyampaikan ide-idenya, saya mengulang itu untuk ya beberapa kata kuncinya untuk menjadikan itu sebagai bentuk konfirmasi kepada coaching. Kemudian yang perlu diperbaiki adalah mungkin saya harus lebih percaya diri lagi sebagai coach, nantinya bagaimana harus lebih tenang, lebih mengarahkan lagi lah begitu, lebih percaya diri. Kemudian untuk yang apa yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching adalah ya tadi saya berusaha untuk menyimak sepenuhnya, fokus mendengarkan, kemudian fokus pada coaching, juga tadi ya mengulang beberapa kata-kata kunci itu untuk konfirmasi yang nantinya bisa membuat dari kita menyampaikan kata kunci tadi bisa dikembalikan lagi kepada coach untuk jadi pertanyaan yang berbobot begitu. Lalu apa yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan, karena tadi saya merasa saya kurang percaya diri, ya saya jelas harus banyak-banyak latihan begitu ya untuk lebih percaya diri lagi. Kemudian saya juga harus banyak latihan untuk bisa menggali potensi terbaik dari coachingnya. Kemudian dari umpan balik dari coaching, dalam hal ini dari Bu Lila tadi ketika sudah selesai coaching, saya tanyakan ke Bu Lila bagaimana apa yang dirasakan Bu Lila. Jadi Bu Lila tadi merasa lebih senang, lebih tenang, nyaman juga dalam berbicara, dalam ngobrol, kemudian juga mendapatkan ide-ide baru. Obrolannya terasa lebih mengalir begitu ya Bu. Kemudian juga Bu Lila tadi merasa lebih dihargai, merasa lebih didengarkan. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Saya jadi senang mendengar ya, karena semuanya udah terpenuhi dan berjalan dengan baik dan lancar. Sukses Ibu. Lanjut. Mohon izin Ibu. Silakan Ibu. Ya, izin Ibu. Ibu Sally. Saya menyampaikan Ibu. Sinyalnya agak keganggu ini Bu. Oke, Ibu, terima kasih. Adalah hari ini tuh lebih luas dan lebih fokus Ibu, karena kalau kemarin kan untuk awal kan masih agak kaku gitu. Kalau hari ini saya lebih luas untuk bertanyanya dan lebih lancar seperti itu. Untuk yang
kedua, saya dalam menggali pertanyaan dan memberikan apresiasi kepada coach saya. Untuk yang ketiga adalah apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, yaitu fokus dan menjadi pendengar yang baik. Tadi itu sempat sih Ibu, kan kebetulan di sekolah itu ada kegiatan saat ini. Jadi anak itu keluar masuk ruangan, terus saya tetap berusaha untuk fokus dan tidak lengah, karena saya takut nanti kalau pas direkam harus mengulang lagi seperti itu Ibu. Dan untuk yang keempat, apa yang dilakukan untuk memperbaiki dan untuk meningkatkan, yaitu tentunya saya akan tetap berlatih coaching ini agar keterampilan saya menjadi terima kasih. Oke, terima kasih. Mohon maaf ini. Baik, selamat Ibu. Semoga ke depannya gitu ya dapat menjadi kelancaran lagi dan perlu memang kita berlatih terus. Nanti kita akan coaching dengan teman sejawat nih di sekolah gitu ya. Karena sekarang dengan teman CGB, besok kita akan praktek dengan teman sejawat ketika kita melaksanakan demonstrasi kontekstual, yaitu kegiatan individual gitu. Baik, selanjutnya yang belum siapa ini? Ibu Ika. Singkat aja Ibu Ika ya, karena waktu. Baik Bu, terima kasih. Saya langsung saja Bu ya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Alhamdulillah Bu, percakapan ini saya dan Bu Sally itu sudah berjalan dengan baik, lancar. Kita sudah asik, bisa ngobrol, tidak seperti kemarin Bu ya, kita kaku, terus kita alurnya bagaimana, saya juga bingung masih itu. Yang kedua, apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, mungkin saya lebih yang perlu diperbaiki percaya diri saya Bu ya, karena saya itu orangnya pemalu ya Bu ya, jadi harus ngobrol sama orang itu memang saya harus sering berlatih. Terus yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, itu saya akan melakukan fokus mendengarkan dan memperhatikan setiap ucapan, gerak mimik, wajah, ekspresi dari Bu Sally agar bisa menempatkan posisi saya yang pas sesuai dengan perasaan dan harapan yang diinginkan dari Bu Sally. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan, mungkin saya akan sering berlatih Bu ya dalam percakapan tersebut. Terus setelah itu saya juga akan mencoba untuk dari teman sejawat, terus melakukan berbagai permasalahan, terus menyelesaikannya itu aja Bu. Terima kasih Bu, sukses ya. Saya petik kata kunci tadi, asik gitu ya. Jadi artinya lancar dan sukses percakapan coachingnya. Tapi nggak mau malu-maluin ya Bu ya. Pemalu tapi nggak guyon ya. Itu jam terbangnya aja yang perlu ditingkatkan dan sering ini ya, sering ngobrol apapun dibuat coaching gitu ya, ngobrolin apapun gitu ya. Jadi nggak harus secara formal melakukan percakapan, ayo kita coaching, tidak usah ya. Ketika kita ngobrol dengan teman, kita berusaha menggali percakapan terus gitu. Dengan coaching Tirta, tetapi mereka tidak tahu kalau kita coaching dengan santai gitu ya. Kita coba-coba saat ngobrol dengan teman kita lakukan, sehingga membuat kita lancar. Sukses Ibu, terima kasih. Baik, berikutnya Bapak Effendi nih. Terima kasih Ibu. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yang sudah berjalan dengan baik adalah sudah semakin tahu alur proses coachingnya Ibu. Kemarin masih agak meraba-raba, sekarang sudah mulai agak tahu Ibu, tapi belum sangat tahu. Yang kedua adalah apa yang masih perlu diperbaiki,
Yang masih perlu diperbaiki adalah ini membuat kalimat pertanyaan yang berbobot sehingga coach itu bisa membuat rencana aksi. Ini yang masih kesulitan. Ya. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh. Yang saya lakukan adalah mencari tempat yang tenang, kemudian menghindarkan diri dari segala hal yang bisa mengganggu, termasuk beban pikiran, apa yang sekarang dipikirkan, coba untuk dilupakan. Yang ketiga adalah apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki, untuk meningkatkan coaching ini. Yang saya lakukan adalah insya Allah dengan lebih sering berlatih. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Pak. Sukses ya. Tadi asik banget ya. Asik banget ya. Jadi tadi yang terakhir kelompoknya ini nih, Pak Effendi dan Pak Sairoji ya. Karena keasikannya. Oke, sukses. Terus berlatih pertanyaan berbobot itu bisa kita buat secara otomatis dengan mendengarkan dengan baik dan memang bertujuan untuk bagaimana sih coach ini bisa menemukan solusinya atau ide-ide kreatifnya. Nah, dari situ bagaimana nanti akan mengalir sendiri Bapak ya. Tetapi tentu kita akan belajar, banyak belajar, ada kata-kata atau kalimat yang tidak boleh kita ucapkan pada saat coaching ketika kita menggali pertanyaan gitu ya. Nanti dipirsani lagi apa-apa yang harus dihindari dan bagaimana sih membuat pertanyaan berbobot. Oke, boleh besok ditanyakan juga trik-triknya, oke? Karena kita waktu ya, monggo. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih, Pak. Monggo. Baik, pertanyaan yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Alhamdulillah hari ini sudah mengalir Ibu. Ya, kalau kemarin sempat disindir oleh Pak Imam karena katanya hanya sebentar ya. Ya kemarin juga mengalir, cuman ngalirnya cuma dikit Bu. Jadi cepat selesai. Tadi itu lama jadi malah paling terakhir yang selesai. Itu yang pertama. Yang kedua juga alhamdulillah saya sudah lebih bisa mengajukan pertanyaan yang mengarah pada akar penyebab masalah dan juga pencarian alternatif solusi. Kemudian yang ketiga lebih bisa memastikan solusi yang dibuat itu menjadi terukur dan lebih spesifik. Apa yang masih perlu diperbaiki, yaitu kadang saya itu butuh waktu mikir ya, nggak bisa cepat dalam memikirkan pertanyaan yang mengarahkan ya pada alternatif solusi, harus agak mikir. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh? Ya tadi ada suara asli di belakang, saya matikan, terus saya juga menggunakan headset biar lebih fokus, aktif dalam mendengarkan. Kemudian apa yang dilakukan memperbaiki dan meningkatkan? Nah ini saya akan insya Allah akan mengulang-ulang belajar dari video coaching yang ada di LMS itu, saya ulang terus. Yang kedua itu belajar dan berlatih dengan teman sejawat terkait coaching ya. Terus umpan balik dari coaching, alhamdulillah dari Bapak Effendi merasa terbantu dan menemukan solusi. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih. Jadi ada belajar ya dari Bapak Sairoji. Ada beberapa trik ketika kita hilang kesadaran, bukan semaput ya. Ketika hilang kesadaran penuh, kita cari trik-trik kita sendiri. Kita yang bisa tahu diri kita ya, apa yang kita lakukan. Kalau daring ya tadi ya, pakai headset ya. Kemudian tadi Ibu Sally terganggu karena masih menampingi ekstrakurikuler dan lain sebagainya gitu ya. Bapak Ibu sendiri yang tahu bagaimana cara bisa hadir penuh ya. Apalagi nanti kalau luring ya atau bertatapan langsung nanti dengan teman sejawat. Nah, tentu kita harus mempersiapkan betul sebelum melakukan percakapan. Sukses Bapak, sukses Bapak Ibu semuanya. Sudah selesai ya? Oke, sudah selesai semua ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu karena waktu nih. Baik, mohon izin. Dari hasil praktek
coaching yang Bapak Ibu lakukan selama 15 menit masing-masing, Bapak Ibu telah memperoleh hal-hal yang Bapak Ibu sangat sudah dipenuhi ya, indikator-indikator dalam percakapan, dan Bapak Ibu sudah melakukan refleksi kegiatan coaching. Kita akan refleksi pembelajaran di ruang kolaborasi sesi praktek coaching hari ini. Tapi sebenarnya sih sudah Bapak Ibu utarakan semua ya tadi ya. Apa keterampilan coaching yang lebih meningkat dibandingkan saat latihan coaching? Mengapa? Tadi udah banyak yang bercerita. Saya lebih baik hari ini dibandingkan yang kemarin, begitu nggih? Tadi lebih tenang, kemudian kalau kelompoknya Pak Sairoji tadi enggak tergesa-gesa kayak kemarin, cepat, sekarang lebih santai ya. Kemudian ada yang tadi kalau kemarin masih meraba-raba, sekarang sudah Bu Sylvia tadi ya, sudah berjalan lancar, sudah terpenuhi semuanya. Gitu ya. Baik. Ada lagi mungkin yang menambahkan dari refleksi ini? Kalau saya tangkap dari penjelasan Bapak Ibu tadi, sudah menjawab pertanyaan ini. Adakah Bapak Ibu? Nggak ada ya? Cukup. Baik, berikutnya, mari Bapak Ibu seperti biasa di sesi 2 ini kita tetap menggali potensi kita nanti sebagai calon kepala sekolah dan pengawas. Tentunya kompetensi pada kepribadian, sosial, dan profesional. Di kompetensi kepala sekolah itu di coaching ini menyangkut pada 2.21 dan 222. Kita buka apa itu. Nah, di 222 ini bahwa kompetensi coaching ini terkait dengan kompetensi sosial sebagai kepala sekolah. Ini ya khususnya. Nah, Bapak Ibu kenapa hari ini dilatih nih ya? Bahwa kepala sekolah itu harus memiliki kompetensi komunikasi yang efektif dengan warga satuan pendidikan yang mengarah pada peningkatan kualitas satuan pendidikan. Yang kedua, pengorganisasian tugas-tugas bersama warga satuan pendidikan untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan. Bagaimana mengorganisasi, bagaimana memimpin, bagaimana melakukan coach dengan guru-guru ya, coaching dengan guru-guru ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu nggih. Baik, untuk yang berikutnya adalah kompetensi pada pengawas. Jadi ketika Bapak Ibu nanti menjadi pengawas, Bapak Ibu memiliki kompetensi sama ya Bapak Ibu ya, kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional. Tentunya pada saat hari ini kita belajar dan praktek coaching, kita hubungkan dengan kompetensi pengawas sekolah, yaitu di 22.1 dan 222. Sama ya Bapak Ibu dengan kepala sekolah. Tapi apa yang kita lihat di kompetensi sosial pada pengawas, ini pada pelibatan pemangku kepentingan dalam pendampingan kepala sekolah untuk peningkatan mutu layanan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Dan yang kedua, berkoordinasi secara berkala dengan pemangku kepentingan untuk peningkatan mutu layanan. Ya, karena pelibatan kepentingan dan berkoordinasi tentu memerlukan komunikasi yang baik ya, komunikasi yang efektif ya. Dengan latihan coaching ini akan mendorong kompetensi menjadi pengawas sekolah yang handal. Baik Bapak Ibu, berikutnya adalah Bapak Ibu diminta untuk menuliskan, pilih salah satu nih. Nanti kalau ini pilih salah satu pasti pilih yang atas. Saya bagi aja. Yang kelas A di kepala sekolah, yang kelas B di pengawas. Nanti nggak mau jawab karena kalau biasanya gitu ya. Sekarang dipaksa nih, dipaksa untuk menuliskan. Meskipun sesi ini selesai, tetap saya akan minta hasil refleksi untuk menuliskan ini. Ya. Oke, silahkan Bapak Ibu. Yang kelas A, silahkan jawab. Jika Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Bapak Ibu menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan meningkat? Ya, jadi komunikasi efektif tadi ya dipakai ya. Silahkan dijelaskan. Klik Google Doc ya, tulis langsung di sana, beri nama. Ya, tulis nomor 1, siapa duluan ya dapat nomor 1, silakan tulis nomor 1, nama terus jawaban. Begitu juga untuk kelas B.
jika Bapak Ibu sebagai pengawas sekolah, bagaimana Bapak Ibu memaksimalkan keterampilan coaching ini agar potensi kepala sekolah dapat meningkat. Oke, ya. Tadi di bagian ini adalah, nah ini pelibatan pemangku dan berkoordinasi secara berkala. Silakan. Silakan Bapak Ibu, yang B silakan jawab di Google Doc juga, tulis nama. Oke, sambil kita menunggu panjenengan menuliskan segera. Silakan ditulis Bapak Ibu. Saya sudah ada Ibu Mai, terima kasih sudah, Ibu Sisilia sudah. Oke, kita bacakan guys sambil Bapak Ibu menuliskan. Ini saya stop dulu. Oke, Bapak Ibu, kita akan lihat refleksi dari kompetensi sebagai kepala sekolah. Ibu Mei, menciptakan iklim sekolah yang kondusif, memberikan kesempatan kepada semua warga guru untuk menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan meningkat dengan peka terhadap permasalahan-permasalahan warga sekolah, serta membantu untuk dapat menyelesaikan secara mandiri, berpartisipasi dalam program pengembangan sekolah. Oke, jadi memang diperlukan kompetensi, tidak bisa jalan. Diperlukan juga kompetensi untuk berkomunikasi efektif agar ya, bisa memetakan permasalahan-permasalahan di sekolah. Baik, memberikan kesempatan kepada guru dan siswa untuk berpartisipasi dalam pengambilan putusan. Wah, ini nanti apa namanya ya? Di apa namanya? Ownership ya, jadi memberikan kepada siswa ya, menjadi pemimpin pembelajaran, kepada guru ya, memberikan kesempatan dengan komunikasi efektifnya. Baik, yang lainnya belum sempat kita baca ya, ada satu lagi, Bu Luciana ini. Oke, sebagai kepala sekolah saya akan memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk berani menyampaikan ide-ide kreatif. Oke, dan tidak membatasi setiap karya mereka. Baik, sekarang untuk, banyak sekali ini, Sisilia, Ibu Putri, Ibu Ika, terima kasih banyak ya. Sekarang yang kedua ya Bapak Ibu, mohon maaf ya tidak bisa saya baca semua. Nanti kita share deh di grup. Baik, yang kedua adalah sebagai pengawas sekolah. Ketika menjadi pengawas sekolah, kompetensi apa yang harus dikembangkan supaya kita dapat meningkatkan kompetensi kepala sekolah, yaitu memberikan kesempatan kepada kepala sekolah untuk menyampaikan ide-ide kreatif. Ya, tentunya dengan percakapan coaching ya. Setelah melakukan pendampingan, melakukan percakapan coaching dan bisa menggali potensi kepala sekolah. Itu keberhasilan pendampingan. Menerapkan coaching kepada kepala sekolah agar kinerja mereka meningkat. Oke, memfasilitasi kepala sekolah berinteraksi dengan kepala sekolah lain untuk berbagi pengalaman. Nah, ini tentunya ini sangat menarik ini ya. Jadi tidak hanya coaching ya, mentoring, berinteraksi dengan kepala sekolah lain untuk bisa meningkatkan jadi kemampuan coaching kita sebagai pengawas itu kita gali, kita berikan fasilitas kepada kepala sekolah juga untuk berbagi ya terhadap kepala sekolah yang lain. Terima kasih. Saya akan memaksimalkan kesempatan untuk melakukan coaching dengan kepala sekolah dengan tujuan menggali potensi. Oke, Bapak Ibu ya. Bapak Sairoji, kepercayaan dan kemitraan kepada kepala sekolah dengan sikap terbuka, kolaboratif, ya itulah yang harus kita lakukan sebagai pengawas sekolah. Jadi ketika menjadi pengawas sekolah tidak seperti yang lalu, memang hierarkinya kalau dulu ada ya, sehingga pada perdirjen yang terbaru itu hierarkinya jadi sepadan ya, kemitraan gitu. Makanya disebut dengan pendamping, tidak lagi seperti yang lalu ada atasan dan bawahan, sehingga nampak pendampingan itu terasa kaku, tidak terbangun kolaboratif, tapi lebih ke arah keputusan sepihak dan
menjadikan kaku ya, sehingga potensinya sulit untuk dikembangkan. Begitu Bapak Ibu, demikian Bapak Ibu untuk untuk sesi 2 ini di percakapan coaching Tirta pada sesi praktek. Bapak Ibu, sebelum saya tutup, mohon izin saya mengingatkan kepada Bapak Ibu tentang jadwal kita selanjutnya. Karena agak lebih kita agak lebih dipercepat ya, terutama di aksi nyata. Ya, di aksi nyata ini kelihatannya ada perubahan di surat yang terakhir itu ya, yang saya share. Silahkan nanti dibersani lagi, due date dari aksi nyata dipercepat ya. Nanti dilihat di persani ini apa belum diganti ya. Nanti dilihat surat edarannya. Jadi silakan Bapak Ibu nanti dipersani untuk sesi-sesinya. Untuk sesi elaborasi tanggal 1 ya Bapak Ibu, bukan tanggal 2 ya. Hari Selasa kita ada sesi elaborasi. Nanti saya share ya. Kalau belum saya share nanti minta ya. Bu Roro tolong di-share pengumuman untuk elaborasi. Elaborasi tanggal 1. Semuanya akan dipercepat. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu punya kesempatan untuk melakukan supervisi akademik dengan Bapak Ibu guru teman sejawat, kemudian setelah supervisi akademik Bapak Ibu melakukan pasca supervisi akademik dengan melakukan coaching, baik itu di awal, sebelum, dan setelah. Jadi coachingnya ada 2 kali ya, sebelum dan setelah. Bapak Ibu lakukan untuk kegiatan demonstrasi kontekstual. Lebih cepat lebih baik Bapak Ibu, jangan menunda-nunda karena berhubungan dengan orang lain. Siapapun ya Bapak Ibu, enggak perlu dipilih-pilih, karena kalau dipilih-pilih jadi lama gitu. Siapapun yang siap kita bantu untuk melakukan coaching klinik, coaching supervisi, gitu ya. Jadi itu, monggo Ibu Sisilia. Mohon izin bertanya Bu Roro, untuk demonstrasi kontekstual itu kita sesama CGP ya Bu? Iya, Bukan. yang coba kita lihat nanti ya, sesama CGP dengan kepala sekolah ya. Kalau di LMS-nya itu 3 orang CGP begitu Bu, percakapannya. Oke, nanti kita share lagi ya. Itu untuk aksi nyata mungkin ya, yang saya jelaskan tadi untuk aksi nyata ya, maaf. Oh ya, baik. Terima kasih Bu Roro. Oke, siap. Baik ya Bapak Ibu, kita lanjutkan. Terima kasih Bu Sisilia mengingatkan, mungkin saya salah penjelasan. Baik, berikutnya Bapak Ibu, sebelum saya tutup nih, saya berikan pantun kepada semuanya yang hari ini sudah sukses melakukan praktek coaching. Termasuk juga kepada Ibu Nora dan Bapak Imam yang telah membersamai kita bersama. Guru penggerak berilmu tinggi, bijaksana, hati pun cerdas terbentuk. Dengan sabar mengajar Bapak Ibu sehari-hari, menyemai ilmu masa depan pun akan terukir indah. Tepuk tangan untuk panjenengan semua. Baik, sebelum kita tutup, seperti biasa, kita akan meminta berbagi pengalaman dari Bapak Ibu pengajar praktek. Mungkin kali ini Bu Nora deh bisa memberikan praktek baiknya. Silahkan Bapak Ibu, atau memberikan saran kepada Bapak Ibu supaya berjalan lancar. Terima kasih waktunya Ibu Roro, Bapak Ibu CGP semuanya. Saya sudah melihat apa perbedaan dari tampilan coaching yang kemarin dan untuk coaching pada hari ini. Memang benar yang disampaikan oleh Bu Roro bahwasanya teknik coaching ini membutuhkan waktu dan juga pengalaman. Nah, kenapa teknik coaching ini diberikan? Ini sangat membantu nantinya pada pra-observasi, kemudian pasca observasi ketika dilaksanakan supervisi, jadi dimantapkan di situ. Dan kalau saya dulu mohon izin Bu Roro, ya memang seperti CGP yang lainnya, Ibu. Jadi kami terus belajar dari kesalahan kami yang kemarin, bahwa harusnya pertanyaan yang terbuka yang kami berikan. Tapi karena terkadang pada saat coaching ini si coachingnya itu malah tidak bisa menjawab, kebingungan sendiri. Jadi gemes sendiri gitu Ibu. Aduh, harusnya jawabannya seperti ini kok. Jadi memang butuh pengalaman dan juga waktu. Tapi saya sebagai PP akan selalu memberikan semangat buat
Bapak Ibu semuanya. Itu saja yang bisa saya berikan Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih ya. Sukses selalu, kita terus berlatih. Nanti selanjutnya akan ada pengumuman-pengumuman atau Bapak Ibu melihat sendiri jadwal untuk bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Tetap semangat, dan ini karena 2.3 terakhir Bapak Ibu ada post-test ya untuk memasuki berikutnya 3.3 ya, modul 3. Silakan Bapak Ibu ya, sukses selalu, tetap semangat, komitmennya dijaga. Jangan kendor. Kurang sedikit lagi. Yuk kita semangat ke semuanya. Coach 1, 2, 3. Coach siapa yang motret? Siapa yang ceklik ini? Oke. Nice. Gagal. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak ya. Selamat istirahat. Tidak usah dipoles-poles Bapak Ibu ya, langsung diunggah aja karena Bapak Ibu banyak pekerjaan. Ya. Terima kasih banyak. Oke, sukses selalu. Saya mohon maaf dalam membersamai, mungkin ada kesalahan, salah kata dan lain sebagainya. Terima kasih banyak, sukses selalu. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu. Terima kasih Bu Dara. Mohon izin agak molor sedikit karena Teman apa Pak Ono Pak?